Welcome back teman-teman. Di video ini kita akan membahas tentang get static props function dan bagaimana penggunaannya di dalam Next.js. Langsung aja kita mulai videonya. Sebelumnya, kita udah pernah membahas tentang get static props function. Nah, apa sih get static props function ini? Jadi, get static props itu adalah function yang digunakan untuk menandakan bahwa suatu page harus melalui proses pre-rendering. Kalau kalian belum tahu apa itu pre-rendering, kalian coba tonton video sebelumnya ya. Nah, si get static props function ini hanya bisa kita gunakan di dalam komponen yang ada di folder pages. Mungkin di pikiran kalian bakal nanya, loh, bukannya di Next.js emang kita melakukan proses pre-rendering ya? Kan Next.js pakai skema SSR yang mana dia merupakan salah satu jenis pre-rendering. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, di dalam Next.js itu kita bisa melakukan SSR ataupun CSR. Nah, di sini kita bisa gunakan nih si get static props ini untuk memastikan bahwa page yang kita sisipkan function ini memang kita tujukan untuk dilakukan proses pre-rendering. Jadi kalau di dalam sebuah page ada function get static props ini, dia tidak akan mungkin kita kenakan proses client side rendering. Gitu teman-teman. Di sini kita akan coba simulasi cara menggunakan get static props. Jadi kalian bisa buka first project yang mana udah kita buat bareng-bareng sebelumnya. Kita akan buat sebuah data, ya misalnya kita pengen fetching data ini nantinya ke aplikasi kita. Sebetulnya kalau biasanya kan kita fetching data dari API atau database. Nah, di sini kita bikin dummy-nya aja dulu ya, biar lebih mudah. Kita buat new folder. Sebentar. New folder. Kita buat data. Terus di sini kita buat file baru, misalnya dummy JSON. Oke, terus kita masukkan datanya. Saya products. Terus di sini kita buat ID P1. Terus title-nya kita buat misalnya produk 1 aja. Nah, di sini kita bisa kopas aja biar cepet. Ini kita ganti oke, jadi nanti data ini akan coba kita fetching ya. Kita akan fetching si data ini misalnya di page-nya si produk ya, di bagian index.js-nya ini nih. Kita akan fetching dia di sini. Nah, biasanya kan kalau di React kita melakukan fetching data itu ya dengan fetch dari client side-nya ya. Nah, di sini kita mau melakukan cara yang berbeda. Kita mau prefetch datanya, jadi kita siapkan dulu datanya langsung di render ke dalam aplikasinya atau ke dalam page-nya sebelum akhirnya dikirimkan ke user. Untuk itu kita bisa buat si function si get static props tadi ya. Export kita buat dia dalam bentuk async get static props. Nah, di dalam get static props ini kita harus mereturn sebuah objek. Objeknya ini berisi sebuah variabel props yang mana nanti dia isinya adalah data-data yang akan kita render di sini, yaitu si dummy JSON tadi ya. Misalnya kita coba hardcode dulu ya. Misalnya di sini kita bikin si products. Ya, isinya sama seperti yang ada di dummy JSON tadi sebetulnya. Jadi kita bisa kopas aja. Oke, kita kopas. Di sini udah tersedia datanya. Nah, si props ini kita masukkan ke si product page ini. Sehingga nantinya di sini kita bisa di structure nih. Kita buat const products. Ini dari si props. Nah, berarti di produk sini isinya si ini.
Nah, di sini kita bisa bikin misalnya UL. Terus kita mapping, meskipun cuma satu, kita coba mapping produk. Terus dia kita bikin dalam bentuk li. Bentar. Oke, li. Key-nya itu kita bikin si product ID. Nah, kita save dulu. Nah, selain di produk itu ada ID-nya, di situ juga ada title-nya kan. Jadi di sini kita bisa bikin product title. Kita save, kita lihat hasilnya. Belum di run. npm run dev. Kita buka. Oke, kita ke products. Products apa produk ya? Products. Nah, di sini udah muncul nih si produk 1. Jadi nantinya kita bisa bikin si produk ini ngambilnya dari data dummy JSON. Kita coba ntar ya. Tapi intinya kita udah berhasil melakukan pre-rendering data ini karena di sini kita bisa lihat nih. Misalnya kita inspect, kita view page source-nya. Di sini dia muncul datanya nih, si produk 1. Jadi terbukti bahwa dia bukan di-fetch dari client side. Sebaliknya sudah melalui proses pre-generated atau pre-render. Nah, terus untuk mengambil data dari file dummy.json, kita bisa menggunakan sesuatu yang tidak bisa digunakan oleh client side fetching, yaitu kita bisa menggunakan module fs yang mana merupakan bawaan dari Node.js. Jadi kita bisa import di sini fs from fs. Lalu kita bisa gunakan dia di dalam getStaticProps ini. Kita pakai read file di mana dia merupakan sebuah function yang mereturn sebuah promise. Jadi karena dia mereturn promise, kita bisa lakukan await. Ini merupakan basic JavaScript ya, jadi kalian harus dalemin dulu tentang async, await, promise di dalam JavaScript. Nah, di sini kita butuh path ke file dummy.json ini. Makanya kita akan gunakan const file path. Sini pakai module bawaan Node.js juga yang namanya path. Kita klik, di sini dia ngimport ya. Import secara otomatis. Terus kita bikin di sini join. Jadi dengan path join ini kita akan membuat sebuah URL atau apa ya namanya, address ke file si dummy.json ini. Nah, dummy.json ini. Nah, untuk membuat address itu kita butuh yang namanya proses. Dia juga merupakan modul bawaan dari si Node.js. Nih proses. Nah, di sini kita bikin proses. Dia memiliki sebuah function yang namanya cwd atau current working directory. Kita pakai ini. Dengan si cwd ini kita akan mendapatkan address dari project yang kita buat. Kita bisa tambahkan folder apa yang kita tuju dan nama filenya. Jadi di sini kita tambahkan data dan juga nama filenya dummy.json. Nah, si file path ini kita masukkan sebagai parameternya read file. Di sini kita simpan dia datanya di dalam sebuah variabel bernama data. Tapi dia bentuknya masih JSON kan, makanya harus kita parse dulu. Misalnya kita buat namanya product data. Sini kita parse JSON parse, terus nama si variabel datanya data. Terus kita gunakan di sini si product data dot products. Ya kan, products ya. Ya, products. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya.
Sini kita refresh. Oh, kenapa terjadi error? Kita lihat. The callback argument must be of type function. Oh, di sini harusnya kita bikin promise. Kita coba save. Dia akhirnya udah muncul nih. Jadi ini merupakan data yang di fetch dari dummy.json. Sini kita bisa lihat dia di fetch secara pre-render. Jadi ketika kita view page source, dia akan muncul di sini, produk 1, produk 2, dan produk 3. Oke ya teman-teman, jadi kita udah berhasil melakukan fetching secara pre-render atau pre-generated data dengan menggunakan getStaticProps di sini ya. Oke, mungkin untuk video ini cukup sekian. Terima kasih atas atensinya. See you in the next video.